Oke, kali ini saya akan bawain manhwa yang berjudul Terkurung di Hari yang Sama. Dengan pengarangnya adalah Aichi Yuan Comic. Dengan genre action, martial art, dan harem. Manhwa ini bercerita tentang seseorang bernama Lin Yue yang meninggal dan dipindahkan di dunia lain. Dia dipindahkan di tempat yang bernama Daratan Hongmeng. Tapi yang aneh adalah setiap pagi atau saat mati, dia akan terbangun di tempat yang sama selama 100.000 tahun. Gimana kisah dia yang terbangun di hari yang sama selama 100.000 tahun? Yuk kita lihat ceritanya. Cerita diawali tepat di wilayah utara tempat penyegelan iblis. Lin Yue masuk dengan paksa. Patung yang menjaga pun berkata, tempat penyegelan iblis dilarang masuk bagi orang yang tidak berkepentingan. Boom, serangan tiba-tiba dari patung penjaga, namun masih bisa dihindari Lin Yue. Dasar orang cari mati. Boom. Serangan kedua dari patung penjaga tersebut, namun Lin Yue masih bisa menghindar dan melompat di tengah-tengah 4 patung penjaga. Sing! Dengan sekali serang, 4 badan patung penjaga terbelah dan hancur. Tak lama datang penjaga bayangan. Pemimpin mereka berkata, "Brengsek! Berani menerobos tempat penyegelan iblis! Serang!" Menghadapi banyak orang, Lin Yue terlihat masih santai dan tidak tertekan. Namun dalam sekejap mata, boom, 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 Lin Yue menghabisi mereka semua, menyisakan pemimpin bayangan. Namun dengan cepat, sing, Lin Yue membelah badan pemimpin bayangan menjadi 2. Akhirnya Lin Yue tiba di tempat penyegelan Master Sumi. "Siapa yang berani membuat keributan di tempat ini?" ucap Master Sumi. "Maaf mengganggumu istirahat. Aku kesini hanya untuk menepati janji." Jadi Lin Yue datang ke situ untuk menyelamatkan Master Sumi yang disegel. Master Sumi yang melihat Lin Yue heran, sambil berkata, "Tak aku sangka, kamu yang masih di tahap awam bisa mengalahkan para penjaga suci." Master Sumi yang ragu dengan kekuatan Lin Yue pun mencoba mengetesnya. Wush. Bukan takut, Lin Yue malah senang melihat jurus hebat dari Master Sumi. Dengan sekali gerakan, Lin Yue berhasil meredam jurus Master Sumi. Kaget, Master Sumi menyadari pria ini bukanlah orang biasa. Meskipun hanya di tahap awam, dia sudah mahir mengatasi jurus dari Eku. "Siapa kamu sebenarnya?" ucap Master Sumi. Cerita kembali ke Lin Yue yang berada di dunia aslinya. Pada waktu itu, dia sedang terburu-buru karena dia akan terlambat untuk ujian yang menentukan masa depannya. Namun, boom, di perjalanan dia tertabrak sebuah bus. Mengira hidupnya sudah berakhir, dia malah dipindahkan di dunia lain. Lin Yue terbangun di tempat yang disebut Daratan Hongmeng. Lin Yue berada di sekte Wangxian yang merupakan salah satu sekte terbesar di Daratan Hongmeng. Tapi Lin Yue tidak tahu dia terbangun di tubuh siapa, karena tubuh itu tidak memiliki ingatan apapun. Tapi karena semua sudah terjadi, Lin Yue mencoba menjalani kehidupannya yang baru di sini. Lin Yue pun mencoba mendaftarkan dirinya ke sebuah sekte, tapi karena kultivasinya yang terlalu rendah, yaitu tahap awam, dia bukan hanya ditolak, tapi juga dipukuli. Saat dalam perjalanan, dia tidak sengaja melihat wanita yang akan diperkosa laki-laki. Lin Yue mencoba menghentikannya, namun karena dia yang terlalu lemah, tak sempat menghindar, dia sudah ditusuk tepat di jantungnya. Dalam hati, Lin Yue berkata, "Di dunia asliku aku sudah mati. Apakah aku akan mati juga di sini?" Saat mati, Lin Yue justru merasakan perasaan yang sama lagi. Setelah mati ternyata Lin Yue bangun di hari dan tempat yang sama selama 100.000 tahun. Saat bangun, Lin Yue menyadari kalau dunia ini penuh dengan kekerasan. Dia tidak ingin membiarkan orang lain terus menindasnya. Dia bertekad untuk jadi lebih kuat. Lin Yue memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Meskipun dia selalu berinkarnasi di daratan Hongmeng terus, namun dia memutuskan untuk pergi ke banyak formasi transisi
yang bisa membuatnya pergi ke segala penjuru dunia. Karena itu, Lin Yue menyadari banyak wilayah lain selain daratan Hongmeng yang juga penuh misteri dan keajaiban. Lin Yue pernah pergi ke negara salju yang dingin, pernah pergi ke neraka, dan juga pernah pergi ke tanah suci pembinaan. Di saat reinkarnasinya selama 10.000 tahun, Lin Yue sudah mengetahui semua rahasia dan misteri setiap sekte dan wilayah di seluruh dunia. Setelah berlalunya masa kerajaan, pertarungan antara sekte semakin memanas. Sekte Wangxian, sekte Qi Xiao, dan Demon Shi. Yang kuat jadi pemimpin, yang lemah terus ditindas. Itu sebabnya setiap sekte memperkuat kekuatan mereka masing-masing. Di dunia ini ada 4 cara untuk menjadi kuat. Pertama, meningkatkan reiki untuk meningkatkan kultivasi. Kedua, mencari teknik dengan kelas yang tinggi. Ketiga, meningkatkan kekuatan fisik. Itu lebih mudah dipelajari. Keempat, dengan meningkatkan kekuatan batin. Sangat jarang orang yang belajar meningkatkan kekuatan batinnya, karena sulit menggunakan kekuatan batin dalam pertempuran. Makanya sebagian orang hanya menelitinya. Lin Yue yang berinkarnasi di hari yang sama terus-menerus Membuat kultivasi reikinya berhenti di tahap awam. Makanya dia dianggap orang yang lemah. Tapi karena dia terus berinkarnasi, kekuatan batinnya menjadi sangat kuat. Saat Lin Yue berinkarnasi yang ke-50.000 tahun, karena kultivasi Lin Yue berhenti di tahap awam, dia menyadari kuat lemahnya seseorang tidak ditentukan dari kultivasi reiki. Dengan meningkatkan kekuatan batin, juga bisa membuat seseorang setara dengan orang yang meningkatkan kultivasi reiki. Setelah reinkarnasi 70.000 tahunnya, Lin Yue sudah meniduri semua gadis di daratan Hongmeng. Waktu pun berpindah. Saat Lin Yue sudah berinkarnasi 100.000 tahun, Lin Yue menceritakan pada seorang gadis bahwa dia tahu semuanya. Karena dia sudah berinkarnasi 100.000 tahun dan pernah menyelamatkan Master Sumi. Namun gadis itu tidak percaya dan menganggap omongan Lin Yue hanyalah omong kosong dan malah menuduh Lin Yue orang jahat yang meracuninya. Lin Yue pun menjelaskan kalau dia bukanlah orang seperti itu dan justru dia ingin menolongnya karena dia tahu siapa yang meracuninya. Gadis itu tidak peduli dan berniat meninggalkannya. Lin Yue memperingatkannya kalau dia terus berjalan ke depan, dia akan bertemu orang yang ingin menangkapnya. Namun tak percaya gadis itu terus mengacuhkan Lin Yue. Namun benar saja yang diucapkan Lin Yue. Setelah gadis itu berjalan ke depan, dia bertemu orang yang ingin menangkapnya. Dikejar, gadis itu pun berbalik lari ke arah Lin Yue. Bagaimana, apakah sekarang kamu sudah percaya denganku, ucap Lin Yue. Iya, aku percaya, ucap gadis itu. Baiklah, setelah menyelesaikan ini, ikut pergi denganku, ucap Lin Yue. Setelah membereskan 2 kroco tadi, Lin Yue mengajak gadis itu untuk masuk ke sebuah lorong rahasia. Gadis itu bertanya, kenapa dia harus masuk ke lorong itu? Lin Yue menjelaskan kalau di ujung lorong itu ada seseorang yang meracuni dan ingin menangkap gadis itu. Karena penasaran siapa yang ingin mencelakainya, gadis itu pun menerima ajakan Lin Yue. Di dalam lorong, Lin Yue dan gadis itu bertemu dengan mereka. Dia adalah Si Tu Jue, anak dari Xuan Yu yang merupakan salah satu tetua sekte Wangxian. Gadis itu berteriak pada Si Tu Jue, "Racun apa yang kau berikan padaku?" Si Tu Jue dengan muka nafsu mengatakan kalau dia memberinya racun yang bisa membuat gairah. Karena Si Tu Jue berniat melakukan kultivasi ganda untuk meningkatkan kultivasinya. Ternyata Si Tu Jue ini bisa menyerap kultivasi orang lain saat melakukan hubungan badan. Pantas saja dia suka memperkosa banyak wanita. Namun Si Tu Jue kaget karena bisa ada orang lain yang tidak berguna tahap awam. Di daratan Hongmeng, struktur kultivasi yaitu dari yang terendah, pertama tahap awam, kedua tahap suci, ketiga tahap salvation, keempat tahap reincarnation, kelima tahap transcendence, keenam tahap emperor. Dan semakin tinggi tingkat kultivasi reiki, seseorang bisa menggunakan jurus yang semakin tinggi juga. Makanya, orang selalu menduga tingkat kultivasi reiki yang menentukan kekuatan seseorang. Tapi, Lin Yue sudah menyadari, untuk menjadi kuat, seseorang harus meningkatkan 3 elemen.
Pertama, kekuatan batin. Kedua, kekuatan raga fisik. Ketiga, kultivasi Reiki. Si Tujue memerintahkan pengawalnya untuk menyerang Lin Yue. Untuk melindungi diri, Lin Yue mengeluarkan sebuah pisau dan menyerang mereka. Dengan sekali serangan, dengan mudahnya Lin Yue membunuh mereka. Setelah membunuh pengawal si Tujue, Lin Yue berkata, "Meskipun aku hanya tahap awam, tapi membunuh kalian seperti membunuh ayam." "Tidak mungkin. Siapa kamu sebenarnya?" tanya si Tujue. Lin Yue berkata, "Si Tujue, kamu baru saja menerobos tahap salvation. Sudah berani merajalela. Konyol sekali." Khawatir, si Tujue bertanya, Kamu bagaimana bisa tahu aku baru menerobos?" Dengan sinis, Lin Yue berkata, "Aku mendengarnya dari ayahmu. Apakah kamu tahu perbuatanmu hari ini bisa menghentikan kerjasama antara aku dan dia, bahkan membunuhnya?" Mendengar kerjasama, si Tujue menduga kalau Lin Yue adalah perwakilan Demonsi. "Kamu duta Demonsi?" tanya si Tujue. Wuss, dalam sekejap Lin Yue menghilang dan berada tepat di depannya. Plak! Lin Yue menamparnya. Lin Yue berkata, "Statusku bukanlah orang seperti kamu yang boleh menyebutnya. Cepat berlutut." Lin Yue tahu kalau ayah si Tujue, yaitu tetua Xuan Yu, berkolusi dengan sekte Demonsi untuk memonopoli sekte Wangxian. Jadi Lin Yue berpura-pura menjadi duta Demonsi untuk memanfaatkan ayah dan anak ini. Si Tujue pun berlutut dan meminta maaf di depan Lin Yue. Namun Lin Yue tidak ingin memaafkannya begitu saja dan meminta salah satu lengannya. Takut, si Tujue meminta maaf lagi, berharap Lin Yue mengampuni dan tangannya tak perlu dipotong. Namun dengan pandangan yang tajam, Lin Yue berkata, apakah aku sendiri yang harus turun tangan?" Si Tujue pun memotong tangannya dan meminta izin untuk pergi dari hadapan Lin Yue. Dengan datar, Lin Yue berkata, "Pergi sana dari sini." Setelah diselamatkan, gadis itu berterima kasih ke Lin Yue dan memintanya untuk mengantarnya kembali ke sekte Wangxian. Melihatnya, Lin Yue menawarkan diri. "Tapi racun yang ada di tubuhmu, perlukah aku yang membantumu mengeluarkannya?" Wuss. Mereka pergi mengendarai seekor burung. Dalam hati gadis itu berkata, "Dark Peonic adalah burung terbang dari sekte Wangxian. Seseorang yang berada di tahap salvation saja perlu waktu lama untuk mengendalikannya. Tetapi Lin Yue yang berada di tahap awam dengan mudah mengendalikannya." Dia penasaran, siapa sebenarnya Lin Yue? Lin Yue tiba-tiba berkata, "Gadis kecil, aku terkurung selama 100.000 tahun. Aku sangat kenal segala sesuatu di sekte Wangxian. Sangat mudah bagiku menakuti tuan muda dan menjinakkan seekor burung." Gadis itu kaget. Padahal dia tidak bicara, tapi Lin Yue bisa tahu apa yang dia pikirkan dalam hatinya. Gadis itu pun berkata, "Kamu yakin bisa menawarkan racun ini? Karena aku dan Kaisar Iblis Kie sudah tunangan dan akan menikah 2 tahun lagi." Gadis itu bertanya, "Apakah kamu mengenal Kaisar Iblis Kie?" Lin Yue menjawab pertanyaan gadis itu, "Tentu saja aku kenal. Kaisar Iblis Kie adalah salah satu dari 3 kaisar daratan Hongmeng. Untuk 2 kaisar lain di daratan Hongmeng belum dikasih tahu ya. Nanti seiring cerita akan dikasih tahu." Lin Yue juga menyebut kalau Kaisar Iblis Kie merupakan orang terhebat di wilayah utara dan bahkan yang mati di tangannya lebih dari jutaan. Gadis itu pun berkata, "Jika dia tahu kamu yang menyelamatkan aku, kamu pasti akan mati di tangannya." Lin Yue menjelaskan, kalau Kaisar Iblis Kie tidak akan bisa menangkapnya. Karena dalam 6 jam lagi, Lin Yue akan berinkarnasi lagi. Saat Lin Yue menjelaskan, tiba-tiba tubuh gadis itu bergetar. Efek racun itu muncul lebih awal yang membuat gairahnya memuncak. Karena sudah tidak tahan, akhirnya gadis itu melepaskan keperawanannya ke Lin Yue. Tiba di pagi hari, mengira akan kembali bangun di tempat yang sama, Lin Yue kaget. Ternyata dia tidak berinkarnasi dan malah bangun di samping gadis itu. Dengan wajah memerah, gadis itu bertanya, "Bukankah katanya kamu akan berinkarnasi?" Menyadarinya, akhirnya Lin Yue senang. Dia sudah terbebas dari kurungan 100.000 tahun. 8 tokoh dewa, 4 planet, dan para manusia yang meremehkannya. Karena sudah bebas, Lin Yue berniat gantian menindas mereka. Gadis itu kesal merasa ditipu Lin Yue
dan bertanya apakah Lin Yue akan bertanggung jawab. Lin Yue menenangkannya dan berkata kalau dia akan bertanggung jawab. Dalam hatinya, Lin Yue berkata, tak menyangka, setelah lepas dari reinkarnasi 100.000 tahun, hal pertama yang dia lakukan adalah merebut gadis Kaisar Iblis Kie. Karena dia sudah tidak bisa menghindari Kaisar Iblis Kie, Lin Yue berencana untuk mulai mengumpulkan kekuatan. Dia berencana untuk mulai mengumpulkan kekuatan dari Sekte Wangxian. Tiba-tiba, Lin Yue dikagetkan oleh kedatangan tetua Sekte Wangxian, Yang King. Berani menculik gadis Wangxian. Wush! Jaring Dragon Trapping, jurus yang dikeluarkan Yang King untuk mengurung Lin Yue. Khawatir gadis itu segera menyuruh Lin Yue untuk segera pergi. Namun Lin Yue tetap tenang dan sing. Dengan satu jarinya, dia menghancurkan jurus jaring Dragon Trapping dari Yang King. Boom! Tetua Yang King kaget karena jurusnya adalah ciptaan Master Sekte yang bahkan bisa menangkap binatang terkuat. Tapi Lin Yue berhasil menghancurkannya hanya dengan satu jari. Tetua Yang King langsung turun dan berniat menyelamatkan gadis itu secara langsung. Lin Yue berkata, Yang King, apakah kamu mau tahu keberadaan ayahmu? Kaget mendengarnya, Yang King bertanya, siapa kamu? Kenapa bisa mengetahui keberadaan dia? Lin Yue pun membuat kesepakatan dengan Yang King untuk membawanya ke Sekte Wangxian dengan selamat jika dia ingin mengetahui keberadaan ayahnya. Tak langsung setuju, Yang King bertanya, memangnya apa yang kau rencanakan di Sekte Wangxian? Lin Yue berkata, itu bukanlah urusanmu. Aku hanya memintamu untuk mengantarku dengan selamat. Murid-murid menyambut tetua Sekte Yang King. Melihat Lin Yue yang berjalan di depan tetua Yang King membuat murid-murid membicarakannya. Siapa dia? Sombong sekali. Hanya berada di tahap awam berani berlagak dan berjalan di depan tetua Yang King. Mendengarnya, Lin Yue menyuruh tetua Yang King untuk menghukum murid-murid yang banyak bicara itu. Murid itu kembali bicara. Kau pikir tetua Yang King akan mendengarkanmu? Namun, sing-sing, siapa yang menyangka tetua Yang King mendengarkan permintaan Lin Yue dan langsung menghukum murid-murid itu di depan matanya dan menyuruh murid yang lainnya untuk diam. Murid yang lain pun terlihat lebih patuh. Tiba di Sekte Wangxian, tetua Yang King kembali bertanya, apa tujuannya ke sini? Lin Yue berkata, dia ingin bertemu dengan ketua sekte Qinji. Namun tetua Yang King memperingatkannya kalau ketua sekte mungkin tak akan mau menemuinya karena dia hanya di tahap awam. Lin Yue pun menyuruh gadis suci Wangxian untuk pergi terlebih dahulu. Setelahnya gadis itu pun pergi. Melihat hal tersebut sebenarnya membuat tetua Yang King penasaran kenapa gadis suci menurut dengan perkataan Lin Yue. Setelah berdua, Lin Yue meminta tetua Yang King untuk menyampaikan pesannya kepada ketua, yaitu kombinasi saluran ajaib, bukan terlebih dahulu kombinasi 8 saluran, lalu membutuhkan keseimbangan yin dan yang. Pertama melatih darah, lalu memurnikan tulang, setelahnya akan berhasil. Mendengar perkataannya, Yang King menyadari kalau ucapan Lin Yue mengandung hal gaib. Dia tahu, tidak bisa memandang Lin Yue seperti remaja biasa, dan menyadari, mungkin setelah mendengar pesannya, ketua sekte mau menemuinya. Yang King pun pergi, dan akan menyampaikan pesan Lin Yue. Setelah sendirian, Lin Yue pun mencoba berjalan-jalan di sekitar Sekte Wangxian. Tak sengaja, dia melihat serangan pedang dari salah satu murid perempuan Sekte Wangxian. Melihatnya, Lin Yue bertanya, kalian sedang latihan pedang? Perempuan itu pun bertanya, siapa kamu? Mendengarnya, Lin Yue menjawab, siapa aku itu tidak penting, karena yang penting adalah gerakan jurus Tianyan, sword terakhirmu sudah salah. Perempuan itu kaget, bagaimana orang yang baru dilihatnya mengetahui jurusnya. Lin Yue sedikit menjelaskan tentang ilmu pedang. Niat adalah yang utama, lalu rupa, dan yang terakhir adalah kekuatan. Niat pedang akan mengendalikan pedang. Badan pedang akan mengendalikan kekuatan, dan kekuatanlah yang akan membunuh lawan. Tiba-tiba Lin Yue berhenti. Perempuan itu pun bertanya, lalu apa setelahnya? Lin Yue pun berkata, aku bisa mengajarimu ilmu pedang, tapi bahuku sekarang sedikit sakit. Kamu tahu apa yang harus dilakukan? Perempuan itu sadar dan langsung memijat Lin Yue, yang membuat murid laki-laki di Sekte Wangxian emosi.
Tak lama tetua Yang King memanggil Lin Yue untuk menemui master sekte di aula. Lin Yue menyuruh gadis itu berhenti dan dia segera menuju ke aula. Yang King memarahi perempuan itu. "Cier, misimu adalah mencapai ilmu pedang tahap kedua. Apa yang kamu lakukan tadi? Malah memijat Lin Yue." Ternyata Yang King adalah guru dari perempuan itu. Perempuan itu bernama Cier. Cier memberitahu ke Yang King, "Guru, dia tahu masalah dengan gerakan terakhir jurus Tianyuan Sword." Meremehkannya, Yang King berkata, "Omong kosong, dia masih terlalu kecil. Dia tidak tahu apa-apa dengan jurus pedang. Gurukulah sendiri yang mengajariku jurus Tianyuan Sword. Bahkan aku sendiri belum memecahkan gerakan terakhir." Cier pun membuktikan apa yang dibilang Lin Yue di depan gurunya. Niat adalah yang utama, lalu rupa, dan yang terakhir adalah kekuatan. Gerakan itu membuat Yang King kaget. Kemudian di tempat lain, di aula Wangxian, Lin Yue bertemu dengan ketua sekte. ketua sekte berkata, jurus Wishu Dream adalah jurus yang diwariskan dari generasi ke generasi oleh master sekte Wangxian. Dia bertanya, "Bagaimana kau tahu poin utama dari jurus ini?" Lin Yue menjelaskan, "Kamu salah. Aku bukan hanya tahu poin utama dari jurus ini, bahkan aku tahu kelemahannya." Mendengarnya, Membuat ketua sekte kesal. "Omong kosong. Jurus ini telah diturunkan oleh master sekte Wangxian selama 3000 tahun. Bagaimana mungkin ada kelemahannya?" Dia pun mencoba menyerang Lin Yue. Sing! Dengan sekali tebas Lin Yue berhasil menyingkirkan jurus ketua sekte. Lin Yue pun memperingatkannya kalau luka akibat latihan jurus Quickshu Dream-nya tadi malam belum pulih dan hanya Lin Yue yang bisa membantunya untuk pulih. Dalam hati, ketua sekte berkata, "Tadi malam aku latihan di kolam suci. Itu adalah area terlarang. Selain gadis suci, tidak ada yang bisa masuk. Namun dia tidak hanya mengetahui latihanku, tapi juga mengetahui tentang lukaku." Master sekte pun bertanya-tanya, siapa dia sebenarnya? Lin Yue pun berkata, "Aku tahu apa yang kau pikirkan. Tidak penting bagaimana aku mengetahuinya, dan siapa aku juga tidak penting. Tapi, aku tidak suka mengangkat kepalaku untuk bicara, dan juga tidak suka diancam," tegas Lin Yue. "Terlebih lagi, aku tahu kau sedang memikirkan dua buah masalah." Di dekat Lin Yue, Master Sekte merasa tekanan Reiki dari Lin Yue cukup membuatnya tidak berkutik. Padahal kultivasi Reiki Lin Yue hanya berada di tahap awam. Lin Yue menjelaskan, masalah yang pertama yaitu saat ini Sekte Wangxian sedang bersekutu dengan Demon Shi dan Sekte Chixiao. Tetapi ketua sekte tidak ingin berada di pihak manapun. Masalah yang kedua, ketua sekte telah terjebak dalam Nen Burning Reincarnation. Bukan hanya terjebak, tapi kultivasinya juga mengalami kemunduran. Lin Yue berkata, dia bisa menyelesaikan dua masalah ketua sekte ini jika dia mau membuat kesepakatan dengannya. Ketua sekte pun bertanya, apa yang diinginkan Lin Yue? Lin Yue menjawab, dia ingin meminjam kolam suci. Di sisi lain, Tetua Xuan Yu memarahi penjaganya karena tidak bisa melindungi anaknya. Penjaga itu melaporkan kalau gadis suci sudah selamat dan remaja yang mengaku duta Demon Shi juga selamat dan sedang menemui ketua sekte. Xuan Yu yang marah membunuh anak buahnya sendiri dari belakang. Dia berkata, seekor anjing yang tidak berguna tidak layak untuk hidup. Xuan Yu menghancurkan penjaganya yang membeku. Boom, boom. Si Tujue bertanya ke ayahnya, "Ayah, apa benar dia bukan duta Demon Shi?" Xuan Yu pun membentaknya, dasar bodoh. Duta ini sangat rahasia, bahkan aku saja sangat takut dengannya. Tidak mungkin, dia seorang remaja tahap awam. Tapi karena dia sudah melukai putraku, selama dia masih berada di daratan Hongmeng, aku tak akan membiarkannya hidup. Kembali, Di aula Wangxian, ketua sekte setuju dengan permintaan Lin Yue. Namun karena kolam suci merupakan tempat khusus yang tidak bisa dimasuki sembarang orang, jadi ketua sekte akan memberikan Lin Yue status sementara sampai kesepakatan selesai. Lin Yue pun mensetujuinya. Dia berpesan ke ketua sekte, malam ini aku akan pergi ke kolam suci. Kamu juga harus datang. Kenapa tidak sekarang? Ucap ketua sekte. Lin Yue menjelaskan kalau ada masalah yang harus dia urus terlebih dahulu. Tidak lama, ketua Xuan Yu menerobos masuk aula. Xuan Yu bertanya kepada ketua sekte mengenai berita gadis suci yang kemarin malam diculik
dan kemudian diselamatkan oleh tetua Yang Qing. Ketua sekte membenarkan berita itu. Melihat Lin Yue yang hanya berada di tahap awam membuat tetua Xuan Yu menuduh Lin Yue penculiknya dan menyerangnya secara langsung di depan ketua sekte. Namun Lin Yue berhasil menghindari serangannya dan justru balik mengancam Xuan Yu. Xuan Yu kaget. Sejak kapan dia bisa berada di belakangnya? Ketua sekte bertanya. Tetua Xuan Yu, apa maksudnya ini? Xuan Yu beralasan, maaf ketua sekte, gadis suci memiliki kedudukan yang tinggi. Aku mendengar orang ini yang menculik gadis suci. Karena aku yang bertanggung jawab atas keamanan sekte Wangxian, jadi aku berniat menginterogasinya. Ketua sekte pun berkata, tidak perlu, karena aku sudah mengetahui masalah ini, dan dia bukan orang yang menculik gadis suci. Karena jika bukan dia yang menolong, pasti sudah terjadi apa-apa pada gadis suci. Dan ketua sekte juga sudah mengangkat Lin Yue menjadi raja suci yang setara dengan kedudukan tetua. Jadi Xian Yu mau tak mau harus menghormati dia juga. Xian Yu pun mengucapkan selamat kepada Lin Yue karena telah diangkat menjadi raja suci, meskipun dalam hatinya masih kesal. Dalam suara transmisi, ketua sekte menyuruh Lin Yue untuk tinggal di kediaman tetua Yang Qing karena dia telah menyinggung tetua Xuan Yu. Di kediaman tetua Yang Qing, CR ingin berada di sisi Lin Yue dan berharap dia mau mengajarkannya ilmu pedang. Mendengarnya, Lin Yue berkata, boleh saja, tapi hari ini aku tidak ada waktu untuk mengajarimu karena ada suatu hal yang harus aku urus. Lin Yue pun pergi keluar. Di tempat lain, di ruang pelatihan Si Tu Jue kesal mendengar bahwa Lin Yue diangkat menjadi raja suci. Bagaimana bisa seorang tahap awam diangkat menjadi raja suci? Ucap Si Tu Jue. Xuan Yu berkata, ada yang aneh tentang dia. Tahap awam tapi bisa dengan mudah menghindari seranganku. Benar-benar tidak masuk akal. Si Tu Jue ingat, ayah, aku tahu kemarin aku menaruh racun pada Qin Yi. Dia pasti membantu Qin Yi menawar racun itu dengan menidurinya. Dan demi menjaga rahasia itu, ketua sekte terpaksa mengangkatnya menjadi raja suci. Xuan Yu yang mendengarnya berkata, ternyata begitu. Dengan bukti ini kita memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Tiba-tiba, Lin Yue yang mendengarnya datang. Siapa yang ingin membunuhku? Melihatnya, Xuan Yu berkata, Lin Yue, berani sekali kau masuk ke tempat pelatihanku. Dengan pelanggaran ini, mungkin status raja suci kamu tidak akan bertahan lama. Lin Yue pun menjawab, tetua Xuan Yu, kau telah diutus 30 tahun di sekte Wangxian, tapi rahasia kolam suci kamu tidak bisa mendapatkannya. Rahasia jurus Guxiu Dream juga tidak bisa mendapatkannya. Dan sekarang malah membiarkan putramu mencelakai calon istri Kaisar Iblis Qiye. Apakah kamu tidak ingin obat penawar racun tahun ini? Melihat obat penawar, pil racun ular sisik, Xuan Yu menyadari itu adalah sesuatu yang dimiliki duta Demon Shi. Dia pun langsung bersujud dan menyuruh putranya untuk bersujud juga. Lin Yue berkata, Si Tu Jue, awalnya aku sudah mengasihanimu dengan mematahkan satu lenganmu saja. Tapi bukan bertobat, kalian malah ingin membuat masalah besar. Takut mendengarnya, Xuan Yu meminta maaf ke Lin Yue dengan beralasan efek pil racun ular sisik yang semakin sakit yang membuatnya membuat keputusan gegabah. Xuan Yu berharap Lin Yue memberikan penawarnya itu dan berjanji akan lebih patuh pada perintahnya. Lin Yue pun memberikan penawarnya sambil mengatakan lain kali tidak boleh sembarangan bertindak dan harus menunggu perintah darinya. Xuan Yu merasa aneh. Kenapa duta Demon Shi bisa memberikan penawarnya dengan mudah, tak seperti biasanya? Lin Yue pun berkata, jangan mengira dengan minum obat itu kau sudah sembuh. Obat itu hasil racikanku. Jadi, jika aku memerintahkan, maka kamu harus melaksanakannya. Karena jika tidak, aku bisa kapan saja membuatmu mati. Xuan Yu pun kembali bersujud dan berkata, lain kali akan mengikuti sesuai perintah. Tiba-tiba Lin Yue menghilang dari tempat mereka. Di tempat lain, di kolam suci, ketua sekte sudah menunggu Lin Yue. Lin Yue pun menyuruhnya untuk membuka baju. Walaupun awalnya menolak, tapi setelah mendengar penjelasan Lin Yue yang mengatakan itu semua dilakukan untuk membantunya menerobos tahap saja. Karena cara untuk menyempurnakan jurus Guxiu Dream
adalah dengan membuat yin dan yang saling melengkapi. Ketua sekte pun melepaskan bajunya dan mempercayakannya ke Lin Yue. Lin Yue pun memasukkan Reiki Yang ke tubuh ketua sekte yang membuatnya merasa hangat dan nyaman. Lin Yue menjelaskan, jurus Guxutri mementingkan Reiki Yin, tetapi jika hanya ada Reiki Yin, sulit untuk berkembang. Apalagi jika Reiki Yin sudah berlebihan, itu bisa membuat kultivasi berhenti bahkan turun. Maka tubuhnya membutuhkan Reiki Yang. Ketua sekte pun bertanya, butuh berapa lama untuk menyembuhkan Reiki Yin-nya? Lin Yue pun menjawab, dengan tingkat kultivasi awamnya, dia membutuhkan waktu 6 bulan. Tapi jika kultivasinya meningkat, waktu penyembuhan itu pun bisa dikurangi. Lin Yue menyadari, dia harus meningkatkan kekuatannya dengan cepat, karena waktu yang diberikan sekte Xiao dan Demon Shi sangatlah pendek, dan 1 bulan lagi akan ada kompetisi Hongmeng. Kompetisi Hongmeng adalah kompetisi berbagai sekte besar yang ada di daratan Hongmeng untuk mendapatkan hak masuk ke dalam jalur Tao. Jalur Tao ini terbentang luas di daratan dan bertahan hingga sekarang. Untuk mendapatkan Reiki yang tebal, hanya sekte yang menang yang berkesempatan masuk ke jalur Tao untuk berlatih. Mendengar kompetisi Hongmeng, ketua sekte tak percaya diri bisa menang, karena dari 100 sekte di daratan Hongmeng, ada 3 sekte terkuat. Dan di antara 3 sekte itu ada sekte Wangxian, yang merupakan sekte paling lemah. Lin Yue memberitahunya untuk tidak menyerah, karena dia akan membantunya. Lin Yue pun pergi dan mengingatkannya untuk melakukan pengobatan lagi besok malamnya. Lin Yue berniat menaikkan 3 kekuatannya bersamaan, kekuatan batin, fisik, dan meningkatkan kultivasi Reiki ke tahap suci. Dia merasakan kolam suci benar-benar tempat yang luar biasa. Saat kembali, Cier memberitahu Lin Yue bahwa gadis suci sudah menunggunya. Nama gadis suci sudah diketahui ya, namanya Qin Yiyi. Melihatnya, tiba-tiba Qin Yiyi memeluk Lin Yue dan berkata, apakah kakakku menyusahkanmu? Aku mendengar dia mengangkatmu menjadi raja suci, padahal kakakku tidak pernah sebaik ini pada pria. Lin Yue menggodanya, mungkin itu karena aku berbeda dari pria lain. Qin Yiyi merasa kalau dia sudah jatuh cinta ke Lin Yue dan 2 tahun lagi tak ingin melangsungkan pernikahan dengan Kaisar Iblis Qiye. Kaisar Iblis Qiye adalah penguasa di wilayah utara, dan Qin Yi adalah salah satu calon istri Kaisar Iblis Qiye yang sebenarnya terpencar di berbagai tempat dan sekte yang tak terhitung. Total, ada 108 gadis suci yang 2 tahun kemudian akan menikah dengan Kaisar Iblis Qiye. Kaisar Iblis Qiye berniat mengambil energi kehidupan para gadis suci untuk meningkatkan kekuatannya. Lin Yue mengatakan, karena Qin Yi sudah menjadi wanitanya, dia tidak akan membiarkan direbut oleh Kaisar Iblis Qiye. Karena sudah malam, Qin Yi pun pergi dan berharap Lin Yue bisa mengajari Cier karena dia adalah teman terbaiknya. Setelah Cier mengantarkan Qin Yi, Ketua Yang King menemui Lin Yue. Lin Yue tahu jika dia yang mengusulkan kepada ketua sekte agar Lin Yue tinggal di kediamannya, agar dia mudah mencari informasi keberadaan ayahnya. Mendengarnya, Tetua Yang King bertanya, kalau begitu apa yang harus kulakukan agar kau mau memberitahu keberadaannya? Lin Yue berkata, dia akan memberitahunya jika waktunya sudah matang. Lin Yue menyuruhnya masuk dan menemaninya, tapi tidak diapa-apain kok. Lin Yue langsung tidur. Keesokan harinya, Lin Yue menunggu Tetua Yang King bangun sambil melihat jendela. Ketika Tetua Yang King bangun, Lin Yue bertanya, Yang King, kompetisi Hongmeng akan segera dilaksanakan. Sebagai tetua dari kelompok 12, apa yang kau rencanakan? Mendengarnya, Yang King menyampaikan, jika melihat kondisi sekte Wangxian saat ini, mungkin hanya meramaikan kompetisi Hongmeng saja. Lin Yue pun mengatakan, dalam kompetisi Hongmeng kali ini, sekte Wangxian berkesempatan menang, tapi dia perlu Yang King mencari beberapa orang untuk membantu. Penasaran, Yang King pun bertanya, siapa yang akan membantu mereka? Lin Yue menjelaskan, orang pertama adalah dia, Yang King. Lin Yue akan mengajarinya ilmu pedang dan perubahan jurus Tianyan Sword. Orang kedua adalah Long Lin yang akan ditemui sendiri oleh Lin Yue. Dia bertanya kepada Yang King, apakah kamu tahu di mana dia? Yang King memberitahunya.
Kalau tetua ketujuh, Long Lin biasanya ada di gunung belakang, tapi sifatnya tidak ramah karena dia suka sendirian. Di sana adalah daerah terlarang, tempat pelatihannya untuk melatih ilmu pedang. Bahkan murid kelompok 7 saja tidak boleh sembarangan masuk. Yang King menyarankan agar dia menemaninya jika Lin Yue ingin ke sana. Namun Lin Yue menolak karena dia ingin Yang King melaksanakan tugas untuk menyelamatkan seseorang di sekte tersembunyi dan harus membawanya kembali ke Lin Yue sebelum jam 12 malam. Dan untuk menemui tetua Lin Long, Lin Yue akan membawa Ji Er untuk menemaninya. Lin Yue dan Ji Er pun menuju ke belakang gunung tempat Long Lin. Ji Er berkata ke Lin Yue, "Raja Suci, aku mendengar tetua Long Lin tidak suka orang mengganggunya dan juga melarang orang luar masuk ke gunung belakang ini." Lin Yue memberitahunya, sekarang adalah waktu tetua Long Lin bersama pedang kesayangannya. Bukan hanya tidak suka atau membenci, tapi mungkin orang yang mengganggunya akan dibunuh. Lalu Lin Yue bertanya, "Jadi apa kamu takut jika aku menyuruhmu bertarung dengan tetua Long Lin?" Sedikit khawatir, Ji Er menjelaskan kalau tetua memiliki kekuatan yang lebih kuat dan dia bukanlah lawannya. Lin Yue menenangkannya, "Tak perlu takut. Kamu hanya perlu menahan 7 serangan pertamanya. Dan saat serangan ke-7, dari sebelah kanan kamu harus menggunakan serangan terakhir dari Tianyuan Sword untuk menyerang." Lin Yue menyuruh mengingat apa yang dia bilang agar Ji Er menang. Meskipun sedikit tidak percaya diri, Ji Er pun akan mencoba melakukan seperti yang Lin Yue bilang. Tiba-tiba ada suara, "Siapa yang berani masuk daerah terlarangku, pasti akan mati." Lin Yue mendorong Ji Er. Boom! Dari belakang mereka muncul serangan dahsyat dari tetua Long Lin. Dalam hati Ji Er berkata, "Jika bukan diselamatkan Raja Suci, mungkin aku sudah mati di pedang tetua Long Lin ini." Tetua Long Lin berteriak, "Apa yang kalian lakukan di sini? Apa kalian tidak tahu gunung belakang ini merupakan area terlarang?" Lin Yue berbicara, "Aku sudah lama mendengar kalau jurus tetua ketujuh tak tertandingi di daratan Hongmeng ini. Tapi aku merasa ini tidak sesuai dengan kenyataan. Makanya sekarang kami ke sini, datang untuk menantang." "Sombong. Baiklah, mari tunjukkan kekuatanmu," ucap Long Lin. Lin Yue menjelaskan kalau bukan dia yang bertarung, tetapi perempuan di sebelahnya. Ji Er memperkenalkan diri. "Aku murid dari tetua ke-12, Jian Ji Er, menggunakan Red Moon Sword, datang untuk menantang tetua Long Lin." Kesal, Long Lin berucap, "Kamu menyuruh perempuan untuk melawanku, bahkan dengan kekuatan kalian berdua masih jauh di belakangku. Benar-benar cari mati." Hus, Long Lin maju dan menyerang Ji Er. Boom. Serangan pertama berhasil ditahan, walaupun membuat Ji Er sedikit terpental ke belakang. Boom. Serangan kedua berhasil ditahan lagi. Hus. Serangan ketiga Long Lin berhasil dihindari Ji Er. Ting ting, serangan keempat dan kelima berhasil ditahan. Boom. Serangan keenam masih bisa ditahan Ji Er, meskipun memaksanya mundur jauh ke belakang. Setelah serangan keenam, sesuai perintah Lin Yue, Ji Er akan balik menyerang. Dengan santai tetua Long Lin berkata, "Gadis kecil, tidak usah sok berlaga. Apa kau pikir bisa menahan seranganku sekali lagi? Jurus ke-10 Tianyu Sword." Wush. Ji Er balik menyerang. Serangan Ji Er dan serangan ke-7 Long Lin imbang. Long Lin kaget, padahal mereka berbeda kekuatan. Long Lin menyadari dan bertanya, apakah Lin Yue yang mengajarinya untuk menahan serangannya terus-menerus hingga memaksanya mengeluarkan serangan ke-7. Long Lin bertanya, bagaimana Lin Yue tahu kelemahan serangan ke-7-nya? Lin Yue berkata, ditemani jiwa, dimurnikan dengan darah, diberi nama Long Lin. Apakah aku benar? Long Lin kaget dan bertanya, bagaimana caranya dia bisa mengetahui jurus Long Lin Sword? Lin Yue pun menjawab, karena aku adalah orang yang suka pedang, jadi dengan sekali lihat, aku sudah bisa mengetahuinya. Dari 10 serangan Long Lin Sword, ada 2 titik kelemahan, yaitu serangan ke-7 dan serangan ke-10. Tak percaya, Long Lin berkata, mustahil, aku saja baru mengeluarkan serangan ke-7. Bagaimana kau mengetahui kelemahan serangan ke-10? Lin Yue mengambil sebuah kayu dan berkata, jika kamu tidak percaya, aku akan membuktikan kepadamu. Aku hanya cukup menggunakan ranting ini
sebagai pedangku dan dalam satu serangan bisa mengalahkanmu. Apa? Longlin dan Ci-Er kaget. Ragu, Longlin berkata, baiklah, coba tahan seranganku. Maju, ucap Lin Yue. Wush. Longlin maju ke depan. Boom. Longlin berniat mengeluarkan serangan ke-10-nya. Boom. Naga muncul dari tanah. Lin Yue masih tampak santai. Apakah segini saja? Mati sana. Wush. Serangan kuat dari Longlin. Akan kutunjukkan serangan ke-10 sebenarnya. Wush. Muncul naga juga dari tongkat Lin Yue. Dan ternyata serangan ke-10 Lin Yue lebih kuat. Longlin tak percaya. Dia dikalahkan dengan jurusnya sendiri. Kalah, Longlin pun bertanya, bagaimana caranya menggunakan serangan ke-10-nya? Lin Yue menjelaskan, dari 7 serangan sebelumnya cukup digabungkan. Longlin pun mengucapkan terima kasih dan bertanya siapa namanya. Lin Yue memberitahunya kalau namanya adalah Lin Yue. Dan Ci-Er menambahkan kalau Lin Yue sebenarnya adalah Raja Suci yang baru diangkat. Longlin senang dan berkata, Raja Suci benar-benar generasi muda yang berbakat dan memiliki pemahaman yang mendalam dalam ilmu pedang. Kedepannya, jika ada waktu luang, mohon bimbingannya Raja Suci. Tentu saja, ucap Lin Yue. Dan bertanya, apakah tetua Longlin memiliki niat untuk menunjukkan kehebatan di kompetisi Hongmeng? Longlin memberitahunya, dalam kompetisi itu, dia percaya kehebatannya berada di atas 3 sekte. Dalam 1 lawan 1, mungkin dalam 3 sekte semua bukanlah lawannya. Tapi dalam kompetisi Hongmeng, bukanlah 1 lawan 1. Di antara 3 sekte terkuat, kekuatan sekte Wangxian adalah yang terlemah. Jadi untuk memenangkan kompetisi Hongmeng, sepertinya agak susah. Lin Yue pun berkata, belum tentu. Aku akan meningkatkan kekuatan sekte Wangxian, dan akan kucarikan lawan yang setara juga denganmu. Mendengarnya, Longlin berkata, jika Raja Suci ikut kompetisi Hongmeng, aku juga akan ikut. Tiba di kediaman tetua Yang Qing. Yang Qing melaporkan ke Raja Suci bahwa dia telah menyelamatkan orang yang diperintahkannya. Dia adalah tetua kelompok ketiga, Liu Wuhen. Liu Wuhen berlutut dan mengucapkan terima kasih ke Raja Suci. Lin Yue pun memintanya untuk berdiri. Yang Qing penasaran dan bertanya kepada Lin Yue, bagaimana dia bisa tahu kalau sekte tersembunyi yang bernaung di bawah sekte Wangxian akan memberontak. Lin Yue memberitahunya bahwa masalah sekte tersembunyi itu berkaitan dengan sekte lain, jadi dia tidak bisa memberitahunya sekarang, dan akan memberitahu mereka semua ketika waktunya sudah tepat. Tiba-tiba Ci-Er datang memberitahukan kalau ketua sekte mengadakan rapat para tetua, di mana pada rapat tetua kali ini, Raja Suci juga diundang untuk menghadiri rapat. Mereka semua pun pergi ke tempat rapat, Gathering Immortal Hall. Ketua sekte memberitahukan, sekte Qi Xiao sedang bertentangan dengan Wangxian. Setiap kompetisi Hongmeng sudah di depan mata. Tapi Master Xiao Yao dari sekte Qi Xiao berniat untuk berkunjung. Bukankah masalah ini aneh? Bagaimana menurut kalian? Lin Yue berpendapat kalau dia berkunjung untuk menguji kekuatan Wangxian. Namun, tetua kelompok 1 Mohe tidak sependapat karena kekuatan Qi Xiao saat ini lebih kuat. Jadi tidak perlu sengaja datang untuk menguji sekte Wangxian yang jelas paling lemah. Tetua kelompok 2, Xiao Mingque, juga sependapat dengan tetua kelompok 1 dan menganggap pemikiran Raja Suci terlalu polos. Boom! Tiba-tiba, Xuan Yu berteriak, perkataan kalian dua tetua terlalu memandang tinggi sekte lain dan memandang rendah sekte sendiri. Tetua Xuan Yu lebih setuju dengan pendapat Raja Suci dan menganggap meskipun saat ini sekte Wangxian mulai melemah, tapi tetap saja mereka jajaran 3 terkuat di daratan Hongmeng. Tetua ke-1 dan ke-2 bingung, kenapa tiba-tiba Xuan Yu mendukung Raja Suci. Bahkan ketua sekte bertanya-tanya apa yang dilakukan Lin Yue terhadap Xuan Yu hingga mau mendukungnya. Dan karena para tetua lain hanya mulai berpikir dan tidak berpendapat, kemudian ketua sekte kembali bertanya, jika Xiao Yao datang untuk menguji kita, maka apa yang harus kita lakukan? Raja Suci berpendapat, bunuh saja mereka semua yang menantang, untuk membuat mereka takut. Namun tetua kelompok 5, Di Zhang tidak setuju,
Dia merasa ini bukan waktu yang tepat karena musuh jauh lebih kuat dari Sekte Wangxian. Dia merasa perbuatan Raja Suci bisa mencelakai Sekte Wangxian. Tetua kelompok 4, Yin Kui, juga tidak setuju dengan Raja Suci. Tapi berbeda, Tetua Xuan Yu lebih setuju pendapat Raja Suci. Karena sesuai dengan pepatah, jika orang lain tidak mengganggu, maka kita juga tidak akan mengganggu. Tapi jika orang lain sudah mulai mengganggu, maka kita juga harus membalasnya. Tetua ke-1 dan ke-2 memilih untuk diam saja. Tetua kelompok 7 Longlin juga setuju dengan Raja Suci. Pendapatnya itu membuat tetua lain kaget karena dia tidak pernah bersuara sebelumnya. Tetua ke-12 Yang Qing dan tetua ketiga Liu Hen juga setuju dengan Raja Suci. Dalam hati ketua sekte, kenapa tiba-tiba banyak orang yang mendukung Lin Yue? Karena banyak pendapat yang setuju dengan Raja Suci, ketua sekte memutuskan jika Master Xiaoyao datang menantang, maka mereka akan menerima tantangan ini. Ketua sekte bertanya lagi, siapa yang bersedia mewakili dalam tantangan kali ini? Lin Yue mengajukan dirinya dan meminta ketua sekte tenang saja karena dia akan menjamin kemenangan melawan mereka. Karena sedikit lelah, Lin Yue meminta mengakhiri rapat. Ketua sekte pun memutuskan untuk mengakhiri rapat. Selesai rapat, Xuan Yu mengejar Lin Yue dan bertanya, bagaimana penampilannya hari ini? Lin Yue bilang, lumayan, walaupun masih kurang. Lin Yue pun menugaskan Xuan Yu untuk membunuh seseorang malam ini. Dia meminta untuk membunuhnya dengan satu serangan. Lin Yue pun memberitahu siapa orang yang harus dia bunuh dan bagaimana caranya. Mendengarnya membuat Xuan Yu sedikit kaget. Lin Yue menegaskan, jika Xuan Yu melakukan sesuai cara yang Lin Yue berikan, maka dia akan aman dan baik-baik saja. Xuan Yu pun berkata akan berusaha melakukan sesuai arahan Raja Suci, dan dia izin pamit. Setelah Xuan Yu pergi, tetua ketiga Liu Hen kembali mengucapkan terima kasih ke Raja Suci. Dan untuk masalah sekte tersembunyi sudah dilaporkan ke ketua sekte. Merasa hutang budi, Liu Hen berjanji akan melaksanakan tugas yang diberikan Raja Suci jika dia butuh bantuannya di masa depan. Lin Yue mengerti dan dia meminta supaya tetua ketiga Liu Hen untuk ikut juga kompetisi Hongmeng. Lin Yue bertanya tentang kondisi luka tetua ketiga sekarang. Liu Wuhen menjelaskan kalau lukanya sudah pulih dan untuk kompetisi Hongmeng dia akan berusaha sekuatnya. Dia juga mengatakan, sayangnya kalau senjata tombak tingkat 5-nya tidak patah, mungkin bisa meningkatkan daya tempurnya. Lin Yue menegaskan ke tetua Liu Hen untuk tidak perlu khawatir, karena Lin Yue akan memberikan tombak level 9 yang baru kepadanya. Kaget mendengarnya, Liu Wuhen bertanya, apakah benar yang dikatakan Raja Suci? Karena senjata level 9 itu di Sekte Wangxian hanya dimiliki ketua sekte Qinji dan tetua Xuan Yu. Lin Yue pun mengatakan agar tetua Liu Wuhen fokus memulihkan luka saja, dan untuk senjata, jika nanti kesempatan tiba, senjatanya juga akan diberikan. Tetua ketiga pun pamit undur diri. Selanjutnya, Lin Yue berencana melihat pertunjukan malam ini. Di tempat lain, di kolam suci, Lin Yue kembali membantu mengobati Qinji. Setelah selesai, Qinji meminta Lin Yue untuk menunggu sebentar karena dia mau bertanya. Lin Yue pun berkata, apakah kau curiga dengan sikap Xuan Yu yang berubah 180 derajat? Qinji berbicara, aku tidak curiga. Karena sekarang semua orang di Sekte Wangxian sudah jadi milikmu, kecuali aku. Iyakah? Ucap Lin Yue. Di sisi lain, Lin Yue menjelaskan, dia tahu ketua sekte punya banyak pertanyaan. Tapi yang perlu dia tahu sekarang, semua yang dilakukan Lin Yue untuk membantunya. Dalam hati, Qinji berpikir, memang dia tidak tahu apa yang direncanakan Lin Yue. Tapi saat ini, dia hanya bisa mengandalkannya. Lin Yue pun meminta Qinji mendekat padanya, karena dia ingin memberitahu sebuah rahasia. Lin Yue memberitahu kalau Xuan Yu sebenarnya adalah mata-mata yang dikirim Demon Shi yang ada di Sekte Wangxian. Itu membuat Qinji kaget. Lin Yue mengatakan kalau mereka sekarang pasti ada di sekitar, dan dia mengajak Qinji untuk melihat mereka bersama.
Setelah berjalan-jalan, tak lama ada suara. Itu pasti mereka, ucap Lin Yue. Boom. Tetua Xuan Yu memukul tetua keempat, Yin Kui. Brengsek, apa yang kau lakukan? Ucap Yin Kui. Kau telah menyinggung orang yang seharusnya tak boleh kau singgung. Karena malam ini dia ingin kau mati. Mendengarnya, Yin Kui pun berteriak, Xuan Yu, apakah kamu mengerti statusku yang sebenarnya? Mendengarnya, Xuan Yu berkata, kau pasti ingin bilang kalau kamu adalah duta dari Demon Sea, kan? Sayang sekali, duta yang sebenarnya telah mengetahui trikmu dan dia menginginkan kamu mati malam ini. Yin Kui terus berteriak, aku duta yang asli, kau sudah ditipu bodoh. Tak mendengarkan, Xuan Yu menyuruhnya, diam. Seharusnya kau bersyukur bisa mati di tongkat tengkorakku ini. Bus, Xuan Yu mengarahkan serangannya ke Yin Kui. Boom. Sulit untuk membedakan siapa duta yang asli, tapi obat tidak mungkin bisa palsu. Raja Suci memiliki obat penawar, jadi dialah duta yang sebenarnya, ucap Xuan Yu. Dari kejauhan, Lin Yue dan Qinji melihatnya. Shh. Lin Yue memberi kode ke Qinji untuk jangan bertanya dulu. Setelah menerima serangan, Yin Kui masih bisa bangun dan berkata, brengsek, Xuan Yu, apa kamu lupa siapa tuanmu yang sebenarnya? Dia berteriak, sepertinya aku tidak membutuhkan bantuanmu lagi. Boom. Itu membuat Xuan Yu kaget. 7 pembakaran, 8 pembakaran, 9 roda pembakaran. Yin Kui memperkuat tubuhnya. Xuan Yu berteriak, meskipun kamu sudah mencapai 9 roda pembakaran iblis, aku tidak takut. Karena itu sudah dalam perkiraan duta Demon Sea yang asli. Boom. Xuan Yu kembali menyerangnya. Tak mau diam saja, Yin Kui juga membalas. Boom, boom. Tabrakan dari 2 kekuatan. Melihat 2 kekuatan berbenturan, Qinji berpendapat Xuan Yu akan kalah. Karena begitu, Lin Yue pun berniat membantu Xuan Yu. Dia mengambil batu dan melemparkannya dengan keras. Bam! Batu itu mengenai tubuh Yin Kui, membuat pertahanannya terbuka. Xuan Yu melihat pertahanan Yin Kui terbuka, menyerangnya dengan sekuat tenaga. Boom! Serangan itu membunuhnya. Apa yang dikatakan duta benar. Dengan menyerangnya terus-menerus, pasti bisa membuatmu mati, ucap Xuan Yu. Karena pertempuran itu terlalu ribut, setelah berhasil membunuh, Xuan Yu segera pergi. Xuan Yu telah pergi, ayo kita ke sana, ucap Qinji. Lin Yue menahannya sambil memberitahukan kalau ini belum berakhir. Tak lama, mayat Yin Kui mulai bergerak. Apakah dia pura-pura mati? Ucap Qinji. Setelah bangun, Yin Kui segera melarikan diri. Dia berniat melaporkan ke Master Iblis. Tapi dia sudah dicegat oleh Lin Yue dan Qinji. Ketua Sekte, Raja Suci, kenapa kalian bisa berada di sini? Tanya Yin Kui. Lin Yue berkata, Qinji, urusan di sini aku serahkan padamu. Aku akan pergi mencari Xuan Yu. Baik, ucap Qinji. Sudah tahu semuanya, Qinji tidak berniat bertanya lagi dan akan menghukum Yin Kui. Karena terlalu lemah, Yin Kui berbalik dan mencoba kabur lagi. Berniat kabur. Sing sing, boom. Serangan itu mencincang-cincang tubuh tetua Yin Kui. Setelah berhasil membunuh dan berniat ingin pergi, tiba-tiba jiwa Yin Kui bangkit. Qinji mencoba melihatnya. Dia kaget saat melihat bentuk demon Yin Kui. Di tempat lain, Xuan Yu yang terus berlari berhasil dikejar Lin Yue. Buru-buru, mau kemana? Aku akan memberimu tugas lagi, ucap Lin Yue. Melihat Raja Suci, Xuan Yu langsung berhenti dan berkata, silahkan, tugas apa yang kau inginkan? Lin Yue menyuruhnya pergi ke sekte pembuat senjata untuk mencuri tombak peonik. Lin Yue juga memberitahu kalau tadi Yin Kui pura-pura mati. Jika aku tidak melihatnya, mungkin kamu sudah membuat kesalahan besar. Lain kali, jangan lakukan kesalahan lagi, atau kau siap-siap untuk mati, tegas Lin Yue. Xuan Yu pun meminta maaf, dan berjanji mengingat perkataannya. Lin Yue pergi, dan kembali ke tempat ketua sekte. Sesuai rencana Lin Yue, monster itu telah keluar, dan masuk ke dalam dimensi kerohanian Qinji. Di dalam dimensi kerohanian, Qinji telah digantung.
dan tak bisa bergerak. Yun Kui yang telah berubah bentuk menjadi monster. Kinji, setiap aku menyelundup masuk ke sekte Wangxian, aku selalu tergoda olehmu. Oleh karena itu, kamu di sini saja menemaniku bertapa, ucap Yin Kui. Saat tangannya ingin menyentuh tubuh Kinji, sing, crot, tangan Yin Kui putus. Melihat ada pola rune di tangan yang putus, Yin Kui menyadari bahwa itu serangan dari jurus Darie. Lin Yue pun muncul di depannya. Hah? Lin Yue? Di daratan Hongmeng sejak kapan ada pendekar ahli kekuatan batin? Ucap Yin Kui. Tanyakan saja pada Dewa Neraka. Boom. Lin Yue menghancurkannya berkeping-keping. Kinji pun tersadar dan berterima kasih. Tak masalah, hanya masalah kecil saja, ucap Lin Yue. Kinji bertanya, apakah makhluk tadi benar-benar Yin Kui? Lin Yue memberitahu, kalau tadi hanyalah Yin Kui yang sudah berubah bentuk menjadi monster. Menjadi monster, sebenarnya seberapa banyak jurus mereka? Bukankah jika Demonsi bertarung dengan sekte Wangxian, kita akan kalah telak? Lin Yue menjelaskan, kamu tak perlu mengkhawatirkan hal ini. Kamu lekas sembuh saja. Serahkan sisanya, aku akan membantumu menguasai sekte Wangxian. Berikutnya, menyerang sekte Chixiao dan Demonsi. Setelah itu, memenangkan kompetisi Hongmeng. Berikutnya, mengambil barang yang ada di sungai Tao. Saat semua itu berhasil, barulah rencana Lin Yue yang sebenarnya baru dimulai. Setelah itu, Lin Yue pulang. Keesokan harinya, terdapat fenomena di langit yang menandakan Master Xiaoyao dari sekte Chixiao tiba. Dari atas, Master Xiaoyao berbicara, sudah lama tidak berjumpa. Aku datang kembali mengunjungi kalian. Tidak menyangka kalian semua menyambutku. Melihatnya, ketua sekte Kinji bertanya, Master Xiaoyao, apa tujuanmu datang ke sini? Master Xiaoyao berkata, sudah lama aku tidak mengunjungi kalian. Makanya aku rindu. Memangnya kalian tidak rindu? Tiba-tiba, Master Xiaoyao mendatangi tetua kedua, Xiao Mingke. Dia mengingatkan kembali kekalahan tetua kedua itu dan menanyakan luka pertarungannya dahulu. Tetua kedua pun menjawab kalau lukanya sudah pulih total. Master Xiaoyao pun mengajaknya tanding lagi, tapi dihentikan oleh ketua sekte. Ketua sekte Kinji bertanya kepadanya, apakah tujuanmu ke sini hanya untuk mempermalukan sekte kami? Xiaoyao pun berkata, tentu saja bukan. Di sini aku membawa 4 murid terlemah dari sekte Chixiao. Karena kompetisi Hongmeng sudah dekat. Aku ingin murid-murid kami dan murid kalian saling bertarung untuk saling belajar. Murid Wangxian yang melihatnya sudah pada ketakutan semua. Apa? Mereka berempat sudah di tahap reincarnation? Bahkan tidak perlu bertanding. Kita sudah pasti kalah, ucap murid sekte Wangxian. Tiba-tiba, Raja Suci datang. Maaf ketua sekte, aku terlambat. Karena Raja Suci sudah datang, ketua sekte pun berkata, karena Master Xiaoyao ingin pertarungan antar murid, mari kita menuju panggung pertarungan Wangxian. Di tempat pertandingan, Master Xiaoyao menyuruh Jiu Kui yang pertama maju dan belajar dari murid sekte Wangxian. Dia pun memperkenalkan diri. Aku, Jiu Kui, murid dari Master Xiaoyao sekte Chixiao. Tahap reincarnation level 1. Belum bertanding, para murid Wangxian sudah ketakutan melihat level kultivasinya. Para tetua pun saling berdiskusi, murid siapa yang ingin maju pertama. Karena tidak ada yang mau, tetua kedua bertanya untuk meminta solusi ke Raja Suci. Bukannya kemarin kalian tidak setuju. Sekarang kenapa bertanya kepadaku? Ucap Lin Yue. Tetua ke-1 dan kedua menjawab, kemarin kami dihasut oleh Yin Kui. Lain kali kami pasti akan ikuti arahan Raja Suci. Mendengarnya, Lin Yue berkata, tak masalah, yang penting lain kali jangan salah mendukung lagi. Lin Yue menyuruh Ci-Er untuk maju pertama dan memperingatkannya untuk mengingat apa yang sudah dia ajarkan padanya. Ci-Er pun maju dan memperkenalkan dirinya. Jian Ci-Er, murid dari tetua Yang King, tahap Salvation level 3. Mohon bimbingannya.
Jiu Kui meremehkan Jian Zi'er sambil berkata, Sekte Wangxian benar-benar telah merosot. Melawan Salvation level 3, mungkin bisa mati dengan sekali seranganku. Murid-murid yang lain khawatir karena kultivasi Jian Zi'er berada satu tingkat di bawah Jiu Kui. Adik seperguruan, turun saja, ucap murid-murid. Tetua Yang King pun bertanya ke Lin Yue, apa tidak salah mengirim Jian Zi'er? Lin Yue menjawab, lihat saja dulu. Di atas arena, Jiu Kui berkata, menyerah saja mumpung masih sempat. Namun dibalas Zi'er, tidak perlu banyak bicara, ayo bertarung. Cari mati, push, boom. Jiu Kui melancarkan serangan pertamanya. Zi'er mengikuti ajaran Lin Yue, maju 3 langkah, lompat ke belakang, dia berhasil menghindar. Dan terakhir serang. Zi'er balik menyerang dengan jurus ke-9 Tianyuan Sword. Namun serangan itu masih bisa ditahan Jiu Kui dengan lonceng kebal Reiki. Jurus ke-10 Tianyuan Sword. Sesuai yang dikatakan Lin Yue untuk menyerang titik lemah yang ada di sebelah kanan. Supaya tidak ketahuan, dia berputar-putar dahulu. Master Xiaoyao berkata, percuma, jurus lonceng kebal Reiki Sekte Chixiao tidak akan bisa ditembus oleh energi pedang. Namun, Zi'er melancarkan serangannya yang tepat berada di sebelah kanan, membuat pedang Zi'er berhasil menembus pertahanan lonceng kebal Reiki. Boom. Master Xiaoyao yang melihatnya kaget. Serangan itu berhasil melukai tangan Jiu Kui dan memaksanya mundur. Melihat situasi, ketua sekte memutuskan Zi'er yang menang. Zi'er pun turun dari panggung. Di sisi lain, murid Xiaoyao yang terluka berkata, Guru, bocah itu bisa membaca titik kelemahan seranganku. Xiaoyao menjelaskan, kalau bukan Zi'er yang membaca titik lemah serangannya, tapi Lin Yue. Xiaoyao bertanya-tanya, siapa dia sebenarnya? Kemudian, Xiaoyao menyuruh murid lainnya. Dia menyuruh Gezhen. Gezhen pun naik ke panggung dan memperkenalkan diri. Aku, Gezhen, tahap reincarnation level 5, menantang murid sekte Wangxian. Murid-murid lain kaget karena kultivasi Gezhen jauh lebih kuat dari perempuan sebelumnya. Siapa yang mau melawannya? Apakah adik seperguruan lagi? Ucap murid-murid. Ketua sekte bertanya ke Raja Suci untuk memutuskan siapa yang akan melawan Gezhen. Karena tidak ada murid lain lagi yang disiapkannya, Lin Yue sendirilah yang akan melawannya. Namun ketua sekte mencoba menghentikannya karena melihat kultivasinya yang ada di tahap awam. Namun Lin Yue tetap maju dan berkata, kamu lupa, aku bertarung tidak hanya mengandalkan kultivasi Reiki saja. Lin Yue yang berada di atas panggung membuat murid-murid kaget. Kenapa Raja Suci naik? Bukannya dia seperti gadis suci yang hanya santai dan menikmati hari. Hanya di tahap awam, berlagak sekali, ucap murid-murid lain. Gezhen langsung mengeluarkan jurusnya. Roar, Raga Cloning. Raga Cloning adalah jurus tingkat tinggi. Setelah menunjukkan jurusnya, Gezhen berkata, cepat sebutkan namamu. Namun Lin Yue menjawab, orang yang mati tidak perlu tahu namaku. Orang mati? Berlagak sekali kamu. Mari kita lihat siapa yang akan mati di sini. Gezhen maju menyerang Lin Yue. Namun Lin Yue berhasil menghindarinya. Bukan hanya menghindar, tapi Lin Yue membalas menyerang balik dia. Boom. Serangan itu memberikan dampak yang besar ke tubuh Gezhen. Melihat Lin Yue yang hanya berada di tahap awam memiliki serangan yang sangat kuat, membuat semua orang kaget. Merasa bahwa serangan Lin Yue terlalu kuat dan dia tidak bisa melawannya, Gezhen berencana melarikan diri. Boom. Namun Lin Yue yang melihatnya tidak membiarkannya kabur. Sing. Serangan Lin Yue berhasil menembus dada Gezhen. Serangan itu membuat Gezhen terjatuh dan tidak bisa bergerak. Dia bertanya, siapa kamu sebenarnya? Lin Yue menjelaskan, bukannya tadi sudah aku bilang, orang yang mati tidak layak mengetahui namaku. Muncul pedang tajam di atas Gezhen. Boom. Dia tewas di tangan Lin Yue. Sialan, berani sekali kau membunuh muridku, teriak Xiaoyao. Lin Yue menjawab, siapa tadi yang meminta untuk pertarungan di atas panggung Wangxian ini? Jika sudah di atas sini, tidak perlu bertanggung jawab dan harus terima resikonya. Tetua kedua,
Xiao Mingque berkata, "Aku tidak menyangka melihat ilmu pedang Raja Suci sangat hebat. Mungkin lebih hebat dari Tetua Yang King." Tetua Yang King yang mendengarnya memberitahukan kepada mereka kalau di daratan Hongmeng tidak ada ilmu pedang yang lebih hebat dari Raja Suci. Dalam hati, tetua ketiga awalnya berpikir kalau Raja Suci hanya hebat dalam membaca keadaan. Dia tidak menyangka kalau Raja Suci juga memiliki kemampuan yang hebat. Setelah menang, ketua sekte menyuruh Raja Suci untuk turun. Namun dia menemukan cincin penyimpanan Gezen dan memprovokasi Master Xiao Yao. "Masih ada 2 muridmu lagi yang belum bertarung. Sini maju bersama-sama saja," tantang Lin Yue. Murid Wang Xian yang lain melihatnya kaget. Mereka berkata, "Apa Raja Suci sudah gila? 2 orang yang tersisa pasti lebih hebat dari Gezen." Merasa terprovokasi, murid Xiao Yao meminta izin untuk melawan Lin Yue. "Guru, dia telah membunuh adik seperguruan. Biarkan kami membunuhnya." Xiao Yao berteriak, "Bodoh! Dalam sekejap dia bisa membaca titik terlemah lawannya. Jika kalian maju, sama saja dengan mengantar nyawa." Jiu Kui yang memeriksa mayat Gezen melaporkan ke Xiao Yao jika cincin penyimpanan Gezen telah menghilang. Xiao Yao yang mendengarnya kaget. Karena mereka tidak mau bertanding, Lin Yue kembali memprovokasi mereka sambil menunjukkan sebuah cincin. "Jadi bagaimana? Mau bertarung atau tidak? Jangan-jangan kalian ingin aku menunggu kalian seharian ya?" Xiao Yao yang melihat cincin berada di tangan Lin Yue berteriak, "Ketua Qin, mengapa kamu membiarkan murid sektemu mencuri barang orang lain? Cepat kembalikan cincin penyimpanan Gezen kepada kami." Dengan santai Ketua Qin menjawab, "Apa kalian memiliki bukti bahwa cincin penyimpanan itu milik kalian?" Lin Yue juga berkata, "Jika ini cincin penyimpanan milikmu, coba sebut apa isi yang ada di dalamnya." Jiu Kui menjawab, "Jika di dalam cincin penyimpanan Gezen terdapat 200.000 mutiara Reiki." Jadi mutiara Reiki adalah mata uang di seluruh dunia. Selain mata uang, mutiara Reiki juga bisa digunakan untuk melatih dan memulihkan diri. Lin Yue pun menunjukkan isinya. "Lihatlah baik-baik," ucapnya. Wush, muncul setidaknya 500.000 mutiara Reiki. Melihat harta cincin penyimpanan sangat banyak, Xiao Yao tidak peduli lagi dan meminta cincin itu dikembalikan. Karena jika tidak, sebelum Xiao Yao selesai berbicara, tiba-tiba tetua Xuan Yu turun dari atas. Xuan Yu yang diberikan tugas untuk mencuri senjata tombak peonik level 9, ia memberikannya pada Raja Suci. Ia berkata, "Raja Suci, sayangnya tombak ini masih memiliki segel. Jika tidak, senjata ini akan memiliki kekuatan yang sangat kuat." Mengambilnya, Raja Suci pun berkata, "Tenang saja, aku sudah memiliki benda untuk membuka segel ini." Ya, ceritanya segitu dulu ya. Apakah Lin Yue berhasil membuka segel dari tombak peonik level 9 dan menghancurkan sisa murid Master Xiao Yao? Kita lihat di next video.